Warna yang asik buat dilihat di mata, ya warna biru doff seperti Asus ExpertBook ini, laptop yang lumayan tebel di zaman sekarang. Seperti Asus lainnya, di punggung laptop bersih, nggak ada neko-neko, cuma tulisan Asus saja simetris di tengah-tengah. Port yang cukup lengkap menurut gue, karena pada sisi kiri terdapat DC in LAN port, USB Type-C Gen 1 support power delivery, HDMI dan USB Type-A 3.1 Gen 1. Pada sisi kanannya juga nggak kalah lengkap, ada slot micro SD, audio jack, 2 USB Type-A 2.0 Gen 1, dan jarang-jarang laptop sekarang masih ada port VGA yang menurut gue lumayan jadul ini port, meski banyak yang masih menggunakan. Di samping belakang terdapat exhaust pembuangan udara panas, dan di bagian belakangnya terdapat intake udara yang mungil dan 2 speaker yang mungil juga. Masalah bodi udah pasti polikarbonat materialnya. Ngebawa layar 14 in Full HD dengan resolusi 1920x1080, 16:9, anti glare LED, backlit, anti SC 42%, screen to body ratio 76%. Jadi bezelnya udah cukup tipis di sisi kanan dan kirinya. Ukuran keyboard buat jari-jari yang gak gede, gak juga begeng, cukup enak buat diajak copy paste. Kenapa gak diajak ngetik? Karena kita orang Indonesia yang hobinya cuma copy paste doang. Kalau nugas ya gak? Buat kembukan standar, gak dalam ketika dipencet, tapi cukup asik. Masalah touchpad juga udah standarnya 2021, pasisnya enak dilihat, pas di tengah-tengah, ukurannya kotak, gede, sedang, support sampai 4 jari gesture support lebar berarti ya, lebar apa? Karena 4 jari mungkin. Dan ada fingerprintnya di samping pojok kanan atas touchpadnya. Speakernya cukup cempreng, kayak suara betina kalau lagi ngomel-ngomel, tapi cukup lah buat lu dengerin desah-desusan mah. Kameranya ada privacy fitur yang tinggal slide ke kanan buat matiin kamera dan slide ke kiri buat nyalain kamera. Jadi lu gak usah nempel-nempelin label lah di kamera ya. Jadul banget itu. Dibekali dengan Intel i5 Gen ke-10 dengan kode name Comet Lake, memiliki TDP yang cukup rendah yaitu cuman 15 watt. 4 core 8 thread, RAM-nya 8 GB,
single channel, graphic cardnya pakai Intel UHD graphic dan dibekali harddisk yang speed read-nya menyedihkan. Namanya juga harddisk, jadi nggak usah banyak cincong dengan speed read 118 Mbps dan write 112 Mbps. Kayaknya upgrade ke SSD ya, baik itu SSD M.2 ataupun SSD SATA. Di skor benchmark, multicore-nya di R15 didapat 300 poin dan R20 multicore-nya didapat 1000-an dengan satu kali run doang. 3D editing, GPU rendernya pakai template BMW, dapat skor 14 menit 13 detik. Masalah suhu, gue nggak nyoba full load, jadi nggak tahu sampai mana panasnya, tapi anget-anget tai kotok lah ya di keyboard. Masalah daleman simple banget, lo bisa lihat heatsink dan kipasnya yang berasa minta-minta karena kecil banget. Pasti kalau diajak nge-full load panas. Nggak ada slot SSD M.2, jadi kalau mau upgrade lo pakai SSD SATA. Kalau RAM masih ada satu slot lagi yang kosong, bisa lu tambahin 8GB. Masalah baterai juga nggak awet-awet banget. Buat nonton film ijo yang full 2 jam wajib ada charger ya, kisaran 4-5 jam lah kalau buat ketahanan baterainya. Dengan dimensi 32,53 x 23,29 x 1,99 cm dan bobot 1,50 kiloan. Kalau kata gue sih lebih dari 1,5 dari 1,5 kiloan. Laptop ini berat banget dan tebel banget. Buat lu yang pundaknya manja, gampang ngeluh, nggak gue saranin digendong-gendong, mending lu tenteng aja pakai tas selempang.